Sejarah corona menurut m.merdeka.com. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan corona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian, pada tahun 1965, dua orang peneliti, Tyrrell dan Bainoe, menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa. Melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernafasan orang flu tersebut, pada akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus, dan virus gastroenteritis babi yang dapat ditularkan. Ya, semuanya telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru. Virus corona masuk dalam subfamili Coronaviridae. Dalam keluarga Coronaviridae, berbagai jenis virus corona pada manusia bervariasi dari tingkat keparahan gejala hingga kecepatan menyebar. Pada akhir 2019, jenis baru disebut SARS-CoV-2 mulai beredar yang kemudian menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai COVID-19. Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah, makanan laut, dan hewan lokal di Wuhan. Dilansir dari The New York Times, pasar kemudian ditutup dan didesinfeksi sehingga hampir tidak mungkin untuk menyelidiki hewan mana yang mungkin merupakan asal mula yang tepat. Kelelawar dianggap sebagai sumber yang memungkinkan karena mereka telah berevolusi untuk hidup berdampingan dengan banyak virus dan mereka ditemukan sebagai titik awal untuk SARS. Ada juga kemungkinan bahwa kelelawar menularkan virus ke hewan peralihan seperti terenggiling yang dikonsumsi sebagai makanan lezat di beberapa bagian Cina dan mungkin kemudian menularkan virus ke manusia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa virus ini memiliki urutan sekuens genetik yang mirip 88% dengan virus corona dari kelelawar. Hal itu menjadi dugaan sementara dari mana virus corona muncul. Virus ini menyerang bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia. Virus ini tidak memandang umur, tetapi menurut Indonesia kini menjadi satu di antara 73 negara di dunia yang mengkonfirmasi terjangkit virus corona. Virus yang kini tengah mewabah di berbagai penjuru dunia ini menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Tapi, tahukah Anda, kini para pakar kesehatan sudah bisa mengetahui siapa saja yang paling beresiko terjangkit virus COVID-19 atau virus corona ini. Dari analisis terhadap para pasien yang terjangkit virus corona terlihat, ternyata anak-anak menjadi golongan yang paling aman dari kemungkinan terkena infeksi. Di Tiongkok yang menjadi negara asal virus corona, jumlah pasien yang meningkat akibat virus ini adalah mereka yang berusia di atas 70 tahun. Pada anak-anak yang terinfeksi virus corona, hanya akan menunjukkan gejala yang ringan, bahkan cenderung tidak tampak atau mereka tidak sakit. Profesor Robert Boy dari Pusat Penelitian Imunisasi dan Pemantauan Australia mengatakan, anak-anak yang terkena virus dari sejumlah negara hanya memiliki gejala ringan seperti demam dan gangguan pernafasan tubuh bagian atas. Sejauh ini, tidak ada anak-anak yang dilaporkan mengalami komplikasi serius.
Para dokter di seluruh dunia sekarang dengan cepat bisa menganalisa siapa saja yang paling beresiko tertular virus corona. Salah satu studi yang dilakukan adalah dengan melihat lebih dari 72.000 pasien yang terkena COVID-19 dari Tiongkok. Kematian terjadi pada mereka yang sudah mengalami kondisi kesehatan serius seperti penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kanker. Dan yang mengejutkan, tidak ada anak-anak yang meninggal karena corona. Pertama-tama, basuh tangan dengan air, lalu ambil sabun secukupnya. 1. Gosok kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung tangan. 3. Gosok sela-sela jari yang kanan dan yang kiri. 4. Putar kedua ibu jari. 5. Kunci kedua tangan yang kanan dan yang kiri. 6. Putar semua ujung jari di telapak tangan. 7. Gosok pergelangan tangan yang kanan dan yang kiri. Dan terakhir basuh dengan air, lalu matikan keran dengan siku. Pesan untuk para milenial, kita tidak sedang liburan, tetapi sedang dilanda penyakit. Tetap diam di rumah, tetap jaga kesehatan, dan cuci tangan setiap hari.